Bapak, Ibu, Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, ini my privilege ya, kehormatan saya diminta oleh Ibu Gembala dan Bapak Gembala untuk membawa renungan doa. Baik, hari ini tema saya yaitu ketika dilupakan. Ketika dilupakan. Jadi saya ambil dari Kejadian, kalau Bapak Ibu punya Alkitab bisa dibuka dari Kejadian 40 ayat yang ke-23. Tetapi Yusuf tidaklah diingat oleh kepala juru minuman itu, melainkan dilupakannya. Ya. Jadi pada saat saya membaca renungan ini, firman Tuhan ini, kita juga pasti sudah tahu bagaimana kisahnya Yusuf. Waktu Yusuf ada di penjara. Jadi di situ ada juru minum dan juga ada juru roti. Nah, di situ keduanya itu dimasukkan ke dalam penjara karena mereka melakukan hal yang tidak baik kepada Raja Firaun. Dan apa yang terjadi di situ, mereka juru roti dan juru minuman itu bermimpi. Dan pada saat mereka bermimpi, Yusuf hadir untuk menafsirkan mimpinya. Dan Yusuf menafsirkan mimpi. Oh, juru minuman, kamu nanti akan ditinggikan dan kamu akan melayani raja lagi. Sedangkan juru roti sangat menyedihkan karena juru roti harus mati. Ayat yang ke-14 pada Kejadian 40. Yusuf berkata sama juru minuman, "Tetapi ingatlah kepadaku apabila keadaanmu telah baik nanti. Tunjukkanlah terima kasihmu kepadaku dengan menceritakan hal ihwalku kepada Firaun, dan tolonglah keluarkan aku dari rumah ini." Yusuf sangat berharap kepada juru minuman ini untuk menolong dia. Pasti ya, dia mau keluar dari penjara, kebebasannya nggak ada. Dia nggak bisa seperti orang pada umumnya. Dan dia pun diperlakukan tidak adil. Dia tidak layak di dalam penjara karena dia tidak bersalah. Dia dipenjara karena apa? Ya karena dia dijual oleh kakaknya sendiri, difitnah. Dia menerima hal yang tidak pantas dan tidak sepatutnya harus dia terima. Dia berharap kepada juru minuman itu untuk segera menolong dia keluar dari tahanan. Tetapi apa yang terjadi? Juru minuman itu melupakan dia. Yusuf menaruh harapan sama juru minuman itu, tetapi harapannya sia-sia. Dia dilupakan. Di ayat 41, setelah lewat 2 tahun lamanya, juru minuman itu ingat lagi. Oh, raja, ada yang pernah menafsirkan mimpi. Kemudian Yusuf dibawa kepada Raja Firaun. Dan ternyata Tuhan baik sekali. Lebih dari apa yang Yusuf pikirkan. Ternyata Tuhan punya waktu yang lebih tepat dibanding waktu yang dipikirkan sama Yusuf. Yusuf akhirnya menjadi orang kedua setelah Raja Firaun. Bahkan Yusuf diberi wewenang yang lebih seperti Perdana Menteri saat itu. Saya tahu perjalanan proses itu gak mudah. 2 tahun lamanya harus menanti dan menunggu hal yang tidak pasti. Pengharapan sama manusia itu mengecewakan. Tetapi pengharapan sama Tuhan tidak mengecewakan. Walaupun kita tidak tahu seperti apa jalannya, prosesnya. 2 tahun Yusuf harus menunggu untuk mendapatkan hal yang besar yang Tuhan siapkan. Waktu Tuhan adalah waktu yang tepat. Walaupun kadang kita berpikir maunya segera cepatlah selesai masalahnya nih, udah gak tahan lagi. Tetapi Tuhan punya cara yang lain. Tuhan menyiapkan hal yang lebih besar. Mungkin kalau saat juru minuman itu langsung kasih tahu ke raja langsung saat itu, mungkin Yusuf tidak menjadi hal yang besar. Dia tidak menjadi orang keduanya Firaun. Kalau saat itu langsung diceritakan sama juru mimpi, ternyata Yusuf harus menunggu 2 tahun lamanya untuk dipakai Tuhan, untuk menjadi alat Tuhan. Bahkan Tuhan mempersiapkan Yusuf untuk menolong saudaranya yang kelaparan saat itu. Demikian juga kita. Kita tidak tahu kenapa ini terjadi sama saya. Kita nggak tahu.
Terkadang kita ngerasa hidup saya benar kok, saya baik kok, saya nggak ada begini, saya nggak ada. Tapi kenapa saya harus mengalami ini? Kita mungkin merasa tidak adil, nggak terima. Jadi apapun saat ini yang menjadi proses dalam kehidupan kita, memang proses itu tidak enak. Apalagi Yusuf dalam penjara, dia tidak punya kebebasan. Tetapi Tuhan menyiapkan hal yang lebih besar, melebihi apa yang manusia pikirkan. Cara Tuhan bekerja tidak dapat diselami oleh kita. Hanya Tuhan yang tahu bagaimana caranya bekerja. Yang Tuhan mau, ikuti saja proses yang Tuhan inginkan. Setia dalam proses yang Tuhan mau. Saya ngerasa hidup saya tuh kayak berkabut. Saya gak bisa lihat apa yang ada di ujung. Tapi walaupun berkabut, saya akan ikutin prosesnya. Saat melangkah, itu berat memang, tidak gampang. Banyak yang harus terjadi. Bahkan ada angin yang datang, bahkan ada badai lagi yang datang. Seperti Yusuf, sudah difitnah, dijual, dibuang. Penderitaannya itu berturut-turut. Kalau dia bisa berteriak sama Tuhan, kenapa Tuhan harus begini hidup saya? Jadi proses kehidupan itu tidak mudah yang harus kita lalui selama kita di dunia ini. Kita hanya ikuti saja apa yang Tuhan inginkan, yang bisa kita lakukan. Datang sama Tuhan, berlutut di hadapannya, dan setia, dan taat. Memang gak enak, memang tidak enak rasanya. Tetapi yakinlah, saat kita setia, saat kita taat, dan kita ikuti proses Tuhan, Tuhan akan menyediakan hal yang lebih yang kita dari apa yang kita pikirkan di waktu yang tepat, bukan waktu kita. Kita nggak tahu apa yang terjadi, besok aja kita nggak tahu. Bahkan nanti pun kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Tapi seperti ada harapan, ada masa depan dalam hidup kita yang Tuhan sediakan bagi kita. Yang penting adalah bagaimana respon kita. Apakah kita tetap mau mengikuti prosesnya? Atau kita menyerah. Tapi saat kita mau ikutin prosesnya, saya yakin pasti ada harapan, ada masa depan yang Tuhan sediakan bagi kita semua. Setiap kita punya proses yang berbeda-beda, enggak sama. Yusuf memang hebat, tapi dia manusia yang sama kayak kita. Pasti mengalami kelemahan, ketakutan, bimbang. Bahkan mungkin mungkin bisa jadi frustasi atau apapun itu yang dia rasakan. Tetapi Yusuf setia sama Tuhan dan taat dan mengikuti proses yang Tuhan berikan. Jadi yang kita dapat pelajari pada malam ini yaitu yang pertama, biarlah kita menaruh pengharapan kita sepenuhnya kepada Tuhan. Jangan berharap pada manusia, jangan berharap pada keadaan atau apapun, tapi selalu memberikan pengharapan kita kepada Tuhan. Dan yang kedua, waktu Tuhan itu adalah waktu yang terbaik, bukan waktu kita. Tapi memang kita harus sabar, ikutin prosesnya Tuhan. Memang gak enak, tapi saat kita sabar, kita tunduk sama Dia, karena Dia yang pemilik hidup kita. Pasti waktu Dia adalah waktu yang terbaik. Sedikit saya mau kesaksian. Seperti Bapak Ibu ketahui, saya memang kaget waktu saya divonis ternyata saya kena kanker. Itu bukan hal yang mudah saya terima waktu saya mendengar itu. Bukan hal yang mudah. Ya sebagai manusia saya bilang, apa sebenarnya yang salah dengan saya? Saya melayani, saya hidup dengan benar, apa yang salah? Tetapi saya belajar untuk tunduk, mengikuti proses yang Tuhan berikan. Saya tidak tahu seperti apa ke depannya. Tetapi saya percaya proses yang terjadi dalam hidup saya itu akan membawa saya semakin kuat di dalam Tuhan. Sekalipun saya pernah berkata, saya yakin saya sembuh. Tapi saya juga berkata, sekalipun saya tidak sembuh, saya tetap berharap dan setia sama Tuhan. Kalau Tuhan izinkan sembuh, pasti kita sembuh. Walaupun tidak ada yang mustahil bagi Tuhan ya. Tapi sekalipun tidak,
Tuhan tetaplah Tuhan yang saya sembah sampai Tuhan panggil saya kembali. Jadi kita ikuti saja prosesnya Tuhan, percaya kalau hidup kita adalah miliknya. Dan jangan takut, jangan bimbang, jangan ragu. Percaya kita ada di tangan yang tepat, yang membentuk hidup kita menjadi seperti apa yang Tuhan inginkan. Walaupun tidak enak, tapi percayalah itu semua untuk kebaikan bagi hidup kita.